Mereka kalau mandi, bajunya itu tetap pada dipakai karena hitungannya sekalian nyuci baju. Makanan paling enak yang pernah mereka makan adalah tikus. Waduh, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tadinya gue udah nyiapin topik lain buat dibahas, tapi terus teman-teman gue yang orang Thai minta gue buat nyeritain ini, katanya biar cerita ini makin kesebar. Oke. Jadi cerita ini nih dari Senin kemarin tanggal 11 Januari 2021 tuh lagi viral banget di Thailand. Sampai membuat pemerintah dan kerajaan terusik. Hehehe. Penasaran? Ya udah langsung aja kita bahas tentang desa tanpa orang dewasa di Thailand di Learning by Googling. Kita mulai dari orang yang bikin desa ini jadi ke blow up. Namanya Phim Riphai. Mungkin gara-gara cerita ini nih di luar Thailand dia jadi dikenal sebagai YouTuber. Tapi aslinya dia adalah penjual kosmetik. Produknya laku, wah sukses, kaya raya. Phim Repair Serum. Phim Riphai ini emang sosok yang nyentrik sih. Tatonya banyak, gede-gede, anak dari 2 kali pernikahan. Dia juga nggak malu buat ngaku kalau dia udah ngalamin beberapa kali operasi plastik sejak umur 18 tahun. Dan dia ini sempat hampir meninggal karena komplikasi operasi pembesaran payudara. Waduh. Kalau lihat foto dan deskripsinya nih, kesannya Phim Riphai ini orang yang urakan yang seenak kayak gitu ya. Tapi ternyata enggak. Ternyata Phim Riphai ini dikenal sebagai orang yang santun, dermawan abis, dan yang paling gue suka tuh dia kalau pengen viral tuh nggak bikin sensasi-sensasi sampah gitu. Contohnya akhir Desember kemarin tuh, dia mungkin lagi pengen viral, akhirnya dia bikin lagu. Lagunya bagus, lucu, dan beneran viral akhirnya. Sampai gue bikin video ini nih, MV-nya itu view-nya udah 26 juta. Pas gue awal dikasih lihat juga, gue sangka ini orang penyanyi. Pas dibilang, bukan, dia tukang kosmetik. Wah, shock hamba. Nah, penjelasan-penjelasan tadi tuh udah cukup ya buat ngegambarin sosok seperti apa Phim Riphai ini. Sekarang masuk ke tahun 2021. Jadi di Thailand itu tiap Sabtu pertama di bulan Januari selalu diperingati sebagai Hari Anak. Makanya kalau lu lihat kemarin artis-artis Thailand pada nguploadin foto-foto mereka pas kecil itu ya karena mereka lagi memperingati Hari Anak. Ya segitu dirayain ya sih di sana. Kayaknya kalau di sini kan enggak ya. Nah, buat ngerayain Hari Anak tahun ini, Phim Riphai mutusin buat ngadain charity ke satu desa terpencil. Namanya Desa Mai Kop di distrik Om Khoi. Ini jaraknya dari Chiang Mai itu kira-kira 300 km. Wah, terpencil banget ini ya. Berangkatlah ini Phim Riphai dan tim. Nyampe sana ternyata desanya ini emang kecil banget dan terpencil banget. Dan yang bikin gue shock adalah ternyata desa ini tuh nggak ada orang dewasanya sama sekali. Penduduknya 40 orang tuh semuanya anak kecil. Ya ada sih orang dewasanya 1-2 orang, tapi ini bukan penduduk asli sana. Ini tuh hitungannya kayak guru volunteer yang khawatir sama nasib anak-anak ini akhirnya bantuin mereka buat bertahan hidup. Lah, orang tuanya pada kemana? Orang-orang tuanya katanya pada pergi ke kota-kota besar buat nyari kerja. Tapi so far nggak ada yang balik lagi. Aduh. Efek dari nggak adanya orang tua, nggak adanya orang dewasa di desa itu adalah anak-anak ini jadi kayak nggak punya mimpi sama sekali, nggak punya tujuan hidup sama sekali. Kenapa bisa gitu? Ya lu bayangin aja, di sana listrik nggak ada, TV nggak ada, internet nggak ada, otomatis berarti nggak ada akses ke dunia luar. Mereka kalau mandi, bajunya itu tetap pada dipakai, karena hitungannya sekalian nyuci baju. Bahkan buat makanannya nih, makanan paling basic kayak omeletnya itu mereka nggak ngerti, nggak pernah ngerasain. Mereka tuh makannya sehari-hari cuma nasi, pakai gula, sama cabe. Udah, makanan paling enak yang pernah mereka makan adalah tikus. Aduh, ya Allah. Mereka nggak belajar, mereka nggak kerja, mereka nggak punya uang, bahkan konsep uang pun mereka nggak ngerti kali. Ya menurut gue ini karena mereka di sana nggak ada orang tua yang bisa dijadiin role model. Akses ke dunia luar juga nggak ada kan, jadi nggak tahu patokan hidup tuh kayak gimana. Jadi mereka sehari-hari tuh cuma bangun, makan, main, tidur. Bangun, makan, main, tidur. Gitu aja terus. Anak-anak ini sendiri juga bilang kalauพวกเราไม่มีความฝันพวกเราไม่รู้ว่าเราอยากเป็นอะไรเมื่อเราโตขึ้น Jadi kedatangan Phim Riphai ke sana tuh bener-bener jadi berkah buat mereka. Mereka dikasih sepatu, dikasih TV, dikasih lampu senter, dibikinin solar system, dibikinin panel surya sendiri tuh biar di sana ada listrik, dibikinin kebun biar mereka bisa mulai bercocok tanam.
Pokoknya semua sumbangan Pim Repai ini nih kalau dijumlahin tuh totalnya mencapai 500.000 baht. Wah, emang nggak bisa kita menilai orang dari penampilannya tuh, nggak bisa. Terus ada satu momen di mana Pim Repai ini nunjuk TV yang dia kasih buat anak-anak tadi. Jadi Pim Repai ini kayak nanya, ada yang tahu gak ini apa? Terus anak-anak itu nggak ada yang jawab sama sekali. Terus ditanya lagi sama Pim Repai, ada yang pernah lihat barang ini tapi sebelumnya? Dan anak-anak itu semua ngejawab, nggak pernah. Aduh, sedih anjir. เด็กๆรู้ไหมว่านี่เขาเรียกว่าอะไร เรียกว่าทีวีมีใครเคยเจอทีวีมั่งใครเคยเห็นทีวีมั่ง Based on mirisnya kehidupan anak-anak ini sampai akhirnya didatengin Pim Repai tadi tuh, pasti kita penasaran dong. Ini pemerintahnya kemana? Masa nggak tahu ada anak-anak terbengkalai begini? Ini yang akhirnya jadi kisruh sekarang. Jadi video Pim Repai ini dirilis pas hari anak. Viral dong. Wah, pada nggak nyangka tuh orang-orang sana kalau ternyata di negara mereka ada tempat seperti ini. Wah, semua nih langsung ribut tentang kurangnya kesetaraan dan pembangunan di Thailand. Dan yang pasti mereka langsung ribut tentang ini nih pemerintahnya kemana? Wah, mulai akhirnya pemerintah disalahin. Mana Prayut? Di demo dia nggak mau turun. Ada anak-anak terbengkalai dia nggak tahu. Kita nggak bisa ngandelin pemerintah. Kerja Pim Repai lebih bagus dari Prayut. Sampai akhirnya dibandingin lah sama Raja. Dibilang kalau Raja bisa ngeluarin duit 54 juta baht buat ngerenov toilet di jet pribadinya. Tapi dia nggak bisa ngeluarin cuma 500.000 baht buat rakyatnya sendiri. Panas. Terus yang jadi blunder lagi nih, kantor pendidikan setempat tuh malah ngeluarin kayak surat pengumuman gitu yang isinya ada 3 poin. Nah ini suratnya, lihat tuh ya, ada 3 poin ya, 1, 2, 3. Poin pertama, mulai sekarang guru-guru volunteer di sana dilarang untuk minta dana lewat charity. Poin kedua, dilarang ngepost dan ngomentarin kasus ini di sosmed. Poin ketiga, desa itu dilarang buat nerima bantuan dari orang lain, dari pihak luar. Lah, gimana lu? Ngurusin kagak mau, sekali ada yang ngurusin kagak boleh. Wah, makin diserang dong pemerintah setempat. Akhirnya pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 keluar lagi nih surat pengumuman yang baru yang bilang kalau surat pengumuman sebelumnya itu dibatalin. Dibilang kalau di situ katanya ada miskom. Aduh, ngurus daerah kok gini-gini banget, Mas. Update lagi, ini barusan banget nih. Ini gue lagi syuting, ada update terbaru tadi masuk. Jadi katanya pemerintah setempat ini akhirnya nggak mau kalah sama Pim Repai. Akhirnya pemerintah ikutan ngasih solar panel ke desa ini. Tapi mari kita lihat perbandingannya. Sebelah kiri, nah ini solar panel dari Pim Repai. Yang sebelah kanan, solar panel dari pemerintah. Aduh. Ini kayaknya pemerintah sana emang suka mempermalukan diri sendiri ya. Terus harganya nih. Yang dari Pim Repai itu segede-gede gitu tuh, itu masuk ke budget yang 500.000 baht. Nah, yang dari pemerintah nih harganya sampai 45 juta baht. Aduh. Gak tau gue mau komen apa udah. Pim Repai sendiri walaupun banyak dipuji, tetap ada aja yang hujat. Terakhir pas dia lagi live di Facebook kemarin, banyak tuh komen-komen yang masuk yang bilang dia pansos, bilang dia manfaatin anak-anak miskin buat viral. Nah, terus kan ada banyak orang-orang yang ngedukung dia juga kan. Nah, orang-orang yang ngedukung ini nih komen balik buat ngebela Pim Repai. Tapi terus di live itu tuh Pim Repai ngomong kalau dia nggak perlu dibela. Kata dia tuh, orang jelas gue ngelakuin hal yang bener, ngapain lagi dibela? Keren nih orang, keren. Sakit. Lu kalau mau nonton, mau lihat video aslinya yang diupload Pim Repai ini, linknya gue taruh di description ya. Ya di sana nggak ada subtitle Inggrisnya sih, cuma mungkin dari cerita yang gue sampaikan ini bisa ngebantu lu buat ngerti apa-apa yang terjadi di bagian-bagian di video itu. Oke, sekian Learning by Googling kali ini tentang satu desa yang nggak ada orang dewasanya. Aduh, miris ya, gila ya. Ya lu kalau ada info tambahan, ada mau nanya-nanya atau kali mau ada revisi, kali gue ada salah informasi, tinggal tulis saya di komen, kita diskusi di situ kayak biasa. Thank you udah nonton, jangan lupa like, comment, subscribe. Bye. Terakhir menjadi semua usahamu